Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama Surakusuma. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa setiap kalian riding, ridingnya harus safe ya. Oke, nah sesuai dengan short yang gue post kemarin. Oke, hari ini kita bahas AGV K3 2023 nih. Oke, nah biar lebih gampang. Oke, ini kita ada di website AGV-nya. Berhubung barangnya juga belum ada di Indonesia, bisa dibilang ini terawangan lah. Dan sebenarnya belum tahu juga gitu ya apakah AGV K3 ini bakal keluar di Indonesia atau enggak. Tapi harusnya sih keluar ya. Soalnya kita ngebahas helm di sini, bukan motor. Oke. Nah ini kita ada di website ini ya, ada di website AGV yang di Inggris nih, Great Britain. Nah di Inggris ini udah rilis AGV K3 2023 ini, dan kita ada di websitenya. Oke, nah sebenarnya dari awal aja ini udah kelihatan ya, dari si mouth fan. Nah mouth fan-nya itu jauh berbeda ya dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan di seri ya K3, K3SV, bahkan K1 sekalipun itu kayaknya nggak selebar ini deh. Ini asli lebar banget ya. Oke, dan di sini buka tutupnya. Nah kalau yang sebelumnya itu kan dari dalam ya. Kalau ini dia dari luar. Oke, ini sih kelihatannya arahnya lebih ke helm touring jadinya ya, kayak dibanding untuk balap ya. Oke, karena sebenarnya kalau untuk di AGV-nya sendiri, si K3 ini tuh, di sini dia disatuin ya. Oke, tapi kalau misalkan di yang website aslinya, bukan asli, yang di Italinya, itu dia termasuk ke ya sport, tapi sport touring ya, jadi bukan untuk race sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini fokus utama dari update yang 2023 ini adalah ya si homologasi ECE 2206-nya. Nah, di sini dibilang ya kita nanti bakal bahas kali ya bedanya apa sih ECE 2205 yang udah berapa puluh tahun kali ya. Udah cukup lama, kayaknya dari tahun 2000-an, dan akhirnya kalau nggak salah tahun kemarin ya, 2022 akhir itu akhirnya muncul ECE 2206 ini. Nah, kayak ini by the way looknya ya. Look helmnya jauh dibanding seri sebelumnya nih. Kelihatan dari fan atasnya. Nah awalnya untuk fan atasnya itu ada 3 ya fannya. Nah ini sekarang balik lagi jadi cuman 2. Nggak kayak yang K3SV. Kalau K3 yang lama ya itu ada 2 juga sih. Nah jadi bisa dibilang ini balik lagi ke yang K3 itu. Cuman perbedaannya di sini dia agak naik dikit ya. Kita bisa zoom dikit coba. Nah jadi dia naik ke atas gitu. Dan kayaknya ini si switch buka tutup ventilasinya itu di atas ini ya, kiri kanan. Menarik sih. Cukup revolusioner ya, kayak untuk AGV. Nah ini baru kelihatan polosnya, nanti kita cek juga untuk yang motifnya ada apa aja sih gitu ya. Nah terus untuk size-nya, nah ini bisa dibilang cukup banyak ya pilihannya. Untuk outer shell-nya atau si batoknya dia ada 3 pilihan size. Sedangkan untuk inner shell atau si EPS-nya sendiri, nah itu ada 4 size. Berarti helm ini bisa mencakup cukup banyak ukuran kepala ya. Nanti kita belum tahu juga nih ukurannya dari apa. Mungkin dari XS ya, XS ke XXL mungkin. Nah terus di sini ada perubahan juga. Nah, kelihatan juga sebenarnya dari bentuknya pun udah berubah ya. Kalau K3 sama K3SV itu, yang K3 yang lama dan K3SV itu kan dia agak melengkung ya.
di bawahnya ini agak melengkung. Tapi kalau di sini bisa dilihat kayak dia lebih ini ya, lebih flat dibandingkan yang sebelumnya. Oke, nah di sini dibilang collarbone safe profile. Oke, ya secara penjelasan di sini sih fungsi utamanya ya biar si helm ini benar-benar melindungi kayak si tulang apa namanya tulang ya si leher sih ya. Jadi si helmnya benar-benar meluk ke si lehernya. Nah ini yang menarik. Untuk selanjutnya adalah skema pengunciannya. Nah kalau yang sebelumnya kan itu dua-duanya double D-ring ya. Nah entah kenapa yang KIT 2023 ini itu pakai micrometric. Oke, nah micrometric steel closing system. Oke, kata mereka sih biar ini ya convenient ya, biar gampang lah gitu. Tapi di sini dibilang juga bisa menahan, ya dia kuat menahan energi sebesar 2000 Newton. Oke, dan tanpa tanpa perubahan bentuk atau pergeseran yang signifikan. Oke, jadi kepo juga 2000 Newton itu segimana ya. Oke, lanjut kita ke visor. Secara visornya dia untuk jangkauan pandangannya itu di 190 derajat. Ini lebar ya. Ini kayaknya enak banget. Nanti kayaknya kalau ada rezeki gue coba beli deh, biar enak nanti reviewnya juga langsung ya. Oke, dan mungkin ada perubahan juga mungkin ya, misalkan masuk ke Indonesia apakah dia bakal jadi di D-ring atau enggak ya, nanti kita lihat. Oke, dan yang pasti ya udah support pin lock yang Max Vision 70. Dan iya, walaupun dia nggak ada SP-nya, dia tetap ada ini ya, ada double visornya ya. Oke. Dan ini yang menarik sebenarnya. Oke, nah di sini kan ada posisi 1 dan 2. Nah, jadi biasanya kan kalau double visor atau sun visor itu kan kita turunin udah turun gitu. Tapi kalau Cat 3 ini dia ada 2 posisi. Oke, menyesuaikan ya sama pandangan atau preferensi si ridernya gitu. Oke, nah jadi dibilang misalkan benar-benar cerah gitu ya, mataharinya benar-benar silau, kayak kita bisa pakai posisi yang 2. Tapi kalau nggak terlalu gitu ya, misalkan nggak terlalu pas ke mata ya, kita mungkin bisa pakai posisi yang pertama. Oke, jadi kepo juga sebenarnya ini situasi double visornya di mana ya? Oke, masih di visor ya. Nah di sini ini kayaknya 11-12 sih sama yang sebelumnya. Oke, tapi kayaknya ini ada penambahan jumlah posisi. Oke, di sini posisinya ada banyak asli dari close. Terus ada 6 posisi lainnya. Oke, nah ini fix sih kayaknya membuat touring. Kayak kalau race kan kita nggak terlalu butuh banyak ini ya, banyak posisi ya, pasti kalau nggak buka ya tutup gitu. Oke, sedangkan dari sini dia ada 6 posisi total. Itu nggak termasuk close loh. Oke, berarti baik banget ini posisinya. Oke. Nah, ini untuk riding positionnya. Oke, ini di-update. Nah, berdasarkan research mereka ya. Ini istilahnya computational fluid dynamics. Nah, gue juga nggak tahu apa itu. Ya, tapi menurut mereka, menurut AGV, helm ini udah didesain untuk bisa mencakup 3 riding position yang berbeda. Commuting atau misalkan lagi di kotaan gitu ya, lagi harian. Kayak ini lebih ya lebih santai lah gitu ya. Kita ngelihatnya lurus ke depan gitu. Nah, ada yang touring agak nunduk dan akhirnya sport. Oke, kalau sport berarti dia lebih nunduk. Nah, ini ada sport position ya, berarti mungkin bisa juga dipakai mungkin untuk motor sport ya. Oke. Karena kalau track day gitu kan nggak boleh ya ada double visor, pasti wajib double D-ring juga si helmnya. Berarti ini maksudnya untuk penggunaan
berbagai jenis motor. Oke, secara bentuk, nah di sini lebih dinamis dan lebih ringan katanya. Walaupun sebenarnya helm ini kalau dihitung beratnya ya sebenarnya itu nggak berat tuh. nggak ringan loh. Oke, tapi di sini ada, menurut data ya, on paper di sini dalam kecepatan 130 km per jam itu nggak kerasa si angin itu. Jadi nggak ada beban angin karena aerodinamisnya sangat baik. Nah, membahas tentang vent, nah ini kelihatan juga ventnya di sini ada di top vent, di atas tuh ada 2. Nah, exitnya ada di belakang sini. Nah, exitnya ini belakangnya tuh mirip sama K6 ya. Asli ini mirip banget. Oke, jadi kayaknya K6 itu sekarang K3 itu adalah turunannya K6. Gitu. Berarti suhunya itu K6 di sini. Oke, terus ada vent di mulut ya, mouth vent. Ya, dimana di sini dia lebar banget, jadi harusnya sih di dalam bisa adem ya. Nah, untuk bagian bawahnya nih menarik nih. Keluhan yang punya K3 SV itu untuk bagian bawahnya ya, itu kan sering brudul ya. Nah, tapi yang menariknya di sini kita bisa lihat bagian si busanya tuh beda ya. Ini ada busa pipi. Nah, busa pipinya ingetin gue ke Shoei nih. Kayak dari materialnya. Oke, bentuknya juga. Oke, belakangnya pun ini Shoei banget sebenarnya. Oke, tapi nggak tahu ya. Nanti kita coba lihat kalau helmnya udah rilis. Oke, insya Allah gue beli deh. Oke, kalau nggak beli paling numpang. Numpang ke toko helm. Tentu minta izin dulu ya. Oke, nggak asal tiba-tiba masuk terus nge-review. Oke, nah ini juga bisa dilihat di strapnya juga bahannya sama kayak di samping sini. Oke, nah jadi kepo juga nih, senyaman apa nih ya busa barunya ini. Dan akhirnya ketemu jawabannya. Oke, untuk posisi tuasnya itu ternyata di samping kiri di sini, di bawah ya. Oke, berarti ini dipindahin dari awalnya di belakang kuncian visor ya, sebelah kiri. Oke, nah sekarang posisinya di bawah. Oke, ini ya sebenarnya lebih enak sih gitu karena daripada nyari-nyari ke samping tuasnya gitu ya. Ini tinggal di bawah, tinggal geser ke depan berarti untuk ngeluarin si double visornya. Oke, terjawab juga akhirnya. Gue juga baru lihat ini. Dan katanya, oke di sini helm ini waterproof ya untuk si bagian linernya ini, yang luarnya dia. Oke, let's see lah. Dan terakhir, bahannya udah breathable. Berarti yang kemarin enggak dong? Mungkin ya, karena beda sih dari materialnya beda. Jadi mungkin ini peningkatan yang cukup signifikan nih untuk si busa bawahnya ini. Oke, dan terakhir mungkin kita ada di sini ya. Nah, 5 size dia. Oke, dia ada 5 ukuran dari XS sampai benar ya, berarti tebakan gue XS sampai XXL. Oke, berarti cakupannya cukup luas ya, semoga bisa memenuhi kebutuhan kayak rider di Indonesia juga ya. Oke, nah sekarang kita lihat ada apa aja motifnya. Oke, klik shop now. Gaya banget ya. Kayak mau beli aja gue sekarang. Oke. Nah, ini pilihan motif-motifnya. Kita coba zoom ya. Yang gedein enggak? Nah, lebih enak inilah. Oke, yang pertama kita ada pasti ada warna polosnya ya. Yang solid ada matte black. Oke, terus ada mono matte salvia green. Oke, warnanya cukup unik ya. Oke, terus yang pasti ada white. Oke, di sini disebutnya mono seta white. Oke, untuk motifnya, nah sisanya berarti ke bawah motif. Ini ada chameleon black, red, green. Ini motif baru juga. Ada bunglonnya ya di belakang. Oke, terus ada Rossi Winter Test 2019. Dan si burung ini ya. Oke, ada Birdie 2.0. Oke, berarti ini
motif 2.0, motif Birdie yang baru kombinasi abu, kuning sama merah nih. Oke. Terus yang ada yang dari tadi kita liatin itu namanya competizione red. The Rossi Winter Test 2018 Compound Black Red. Oke, terus ini Rossi Mugello 2018. Oh, ini kayaknya di K3 nggak ada ya motif ini ya. Wah, ini ajib juga nih. Oke, ada Wing Black Italy. Ini motif umum ya, bukan yang Rossi. Ini juga motif umum. Decept Matte Black Green Red. Oke, terus Compound Matte Black Gray. Dan kita ada warna solid matte lagi nih, Rodeo Gray. Pilihannya banyak ternyata ya. Ini ada Rossi Winter Test, Phillip Island 2005. Itu Fortify Grey Black Yellow Fluo. Dan itu aja. Oke, berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 pilihan di sini ya. Oke, misalkan gue mau beli, kayaknya sih gue bakal beli yang sebenarnya gue suka polosan sih, tapi coba aja kalau ini sih ventnya warnanya putih juga ya. Itu ajib sih. Tapi ngeliat dari motif-motif ini kayaknya sih gue bakal ambil yang merah cakep sih. Oke, tapi kayaknya gue bakal ambil yang Rossi ini. Gue suka sih, bright warnanya ya. Oke, kayaknya sekian dulu ya. Itu helmnya. Oke, kalau untuk harganya, by the way, nah ini dia ada di 200. Oke, paling bawah solid ya. Solid itu berarti di 200 ini pounds ya. 200 pounds. Oke, terus di sini ada untuk yang motifnya di 200. Motif umum ya. Motif umum 230 pounds. Terus motif Rossi 250. Oke, berarti terendah tuh 200 pounds, paling mahal 250 pounds di Inggris. Oke, nanti gue liatin ininya ya, harganya di sini dalam rupiah. Oke, cukup sekian episode kali ini. Oke, jadi gimana menurut kalian? Desainnya apakah lebih oke atau kurus ya, kurang? Oke, boleh tulis opini kalian di bawah. Oke, di kolom komentar, ditunggu ya. Oke, kita diskusi bareng, boleh. Oke, nanti misalkan ada yang request buat review langsung kalau udah rilis ya. Oke, insya Allah nanti gue ijabah deh. Sekian untuk kali ini. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Oke, misalkan kalian ada ide kira-kira helm apa lagi yang pengen di-review. Oke, terutama helm-helm aneh gitu. Kan aneh ya, yang belum rilis kalian nemu. Oke, nanti gue coba gue tampung. Nah, jadi jangan lupa untuk comment, like, dan subscribe. Oke, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya.